3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bapak-bapak sekalian, di kesempatan pagi dan siang ini, kebetulan kita siang sudah menjelang makan siang, jadi saya ingin semangatnya bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak adalah calon-calon pemimpin di perusahaan masing-masing. Jadi saya harapkan kita tetap semangat, dan untuk menjaga kesemangatan itu, mari kita sama-sama saling menyapa ke teman masing-masing. Jadi menoleh ke samping kanan, kemudian tepuk pundak temannya. Duh, kuali ya Pak. Oh iya, ya. Saya bos sukses bos. Begitu pula sebaliknya, bos bahagia bos. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak sekalian, di kesempatan ini, pada siang ini, saya ingin memberikan suatu pelatihan. Dan sebelum menuju ke pelatihan, kita akan berbangun sejenak, pergi ke warung membeli nasi, langsung dimakan biar gak basi. Izinkan saya memulai presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan pelatihan kita harus di awal sudah sepakat bahwasanya ada beberapa aturan yang kita sepakati bersama agar acara ini berjalan dengan baik, lancar hingga sesi acara ini berakhir, yaitu adalah salah satunya adalah ada 1, 2, 3 dan segalanya adalah open minded. Jadi bapak-bapak sekalian, saya harapkan walaupun bapak memiliki kompetensi beda-beda, di dalam pelatihan ini kita bisa melakukan sharing, bisa menerima dan memberikan masukan. Kemudian ada respect and support. Jadi respect and support ini kita sama-sama saling menghargai. Jangan sampai nanti ada satu guru ojo ganggu. Jadi yang sudah paham ya jangan mengganggu. Itu respect and support. Kemudian HP saat ini memang lagi sangat dibutuhkan, bahkan melebihi pasangan. Sampai kalau HP ketinggalan itu bingung, tapi kalau pasangan ketinggalan itu nggak bingung. Ya, kemudian di kesempatan siang ini ada kita di ruangan non-smoking area. Jadi bapak-bapak mendapat kehormatan dari perusahaan ditempatkan berada di hotel bintang 4 yang kurang lebih fasilitasnya bapak-bapak sudah rasakan. Ruangannya ber-AC, kemudian non-smoking, dan bagi bapak-bapak yang perokok nanti akan kami siapkan waktu tertentu atau bapak mungkin sudah nggak kuat atau kebelet bisa merokok di luar area. Kemudian untuk pertanyaan juga begitu, jadi bapak sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau kita mengajukan pertanyaan, jadi kita saling sharing. Jadi saya tidak menggurui, jadi kita sama-sama saling support. Jadi saya harapkan pertanyaan ini, saya berharap sih tidak banyak tanya. Kenapa? Karena kita sudah ada di ruangan, nggak mungkin tersesat. Kalau mau bertanya kan susah di jalan. Kalau sekarang nggak usah tanya, satu ruangan. Ya, jadi juga saja saya harapkan banyak pertanyaan, banyak diskusi. Nah, berikutnya sebelumnya sudah pernah tahu saya? Belum, ya. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Heri Murtianto. Jadi saya pendidikan ada awalnya di SMA Pengadi, kemudian S1 saya menempuh di Dr. Sutomo, Teknik Informatika, kemudian di daftar riwayat pekerjaan saya cantumkan ada di warna-warni advertising, itu 1 tahun. Kemudian saya berada di PDM Surabaya tahun 96, itu berjalan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah masih dibarengi sehat walafiat. Begitu juga bapak-bapak sekalian, saya berharap juga selalu dibarengi sehat walafiat. Kemudian
riwayat bagian saya ada di perencanaan itu kurang lebih 3 tahun, kemudian di bagian hubungan langganan itu kurang lebihnya 2 tahun, kemudian teknologi informasi itu juga 2 tahun, dan yang paling lama adalah di pengadaan barang dan jasa itu kurang lebihnya 10 tahun. Kemudian dikelola aset itu 7 tahun, dan dari tahun 2020 SOTK yang baru itu saya berada di sistem distribusi timur hingga sekarang. Nah, bapak-bapak sudah kenal saya juga belum kenal. Jadi kalau melihat dari daftar nama-nama yang ada ini, bapak-bapak backgroundnya dari PDM semua kayaknya ya. Mungkin saya perlu tahu biar familiar ini dengan namanya Pak Fir Imansa. Ini yang mana ya? Oke, Pak Imansa. Kemudian Pak Baktiar. Oh ya, yang di ujung ini. Ya, Pak Baktiar. Kemudian ada namanya Pak Tri. Oh ya, ini masih muda, masih semangat ini rupanya. Nah, kurang satu lagi nih yang jelas, namanya jelas Pak Trisna ini, karena tinggal satu lagi. Iya. Ya, bapak-bapak sekalian, karena kita sudah saling mengenal, semoga nanti kita dalam pelatihan ini juga saling komunikasi terbuka. Kita dalam pelatihan kesempatan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan jaringan pipa distribusi yang tidak direncanakan dan dijalankan secara efektif. Jadi pembahasan kita di siang ini adalah itu, Pak. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan pipa distribusi yang tidak direncanakan tapi dijalankan secara efektif. Kemudian judul dari pelatihan ini sesuai SKKNI adalah judul unitnya, kalau kode unitnya itu Pak, judul unitnya adalah melaksanakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum tingkat dasar. Deskripsi unit itu adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, kemudian efektivitas dalam melaksanakan pemeliharaan jaringan pipa distribusi yang tidak terencana dan dilaksanakan sesuai SOP yang sudah ditetapkan di perusahaan Bapak masing-masing. Kemudian kriteria unjuk kerja KUK, ada elemen kompetensi, jadi ada 2 itu Pak, melaksanakan operasi dan pemeliharaan spam. Kemudian ada kriteria unjuk kerja pelaksanaan pemeliharaan yang tidak direncanakan diselenggarakan secara efektif. Nah, dari semua itu kita mempunyai tujuan, kita punya goal. Pelatihan ini harapannya peserta dapat apa? Ya, jadi peserta ini dengan pelatihan ini diharapkan peserta dapat menjelaskan cara menyusun perencanaan kerja yang efektif terkait pemeliharaan jaringan pipa distribusi yang tidak direncanakan dan dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan di tempat kerja. Jadi tujuannya jelas Pak, jadi bapak-bapak ini dikirim perusahaan gunanya untuk bisa menyusun perencanaan kerja yang efektif. Nah, jenis kegiatan yang tidak direncanakan. Jadi seperti yang disebutkan tadi judulnya adalah pemeliharaan jaringan pipa distribusi yang tidak terencana. Nah, ini kita bagi menjadi 3 item Pak. Jadi item pertama adalah rehabilitasi jaringan pipa akibat pemasangan box. Jadi kenapa ini masuk kriteria tidak direncanakan? Karena rehabilitasi jaringan pipa box ini adalah bukan kehendak dari PDAM. Jadi kehendak dari pemerintah kota. Jadi kita tidak tahu pipa kita itu kena atau enggak, itu kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa merencanakan. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan jaringan pipa distribusi akibat kebocoran. Jadi pipa milik PDAM. Kenapa tidak bisa direncanakan? Karena posisi pipa kita di dalam tanah dan kita tidak tahu diameter berapa yang bocor. Kemudian ada penanganan keluhan tidak dapat air, TDA. TDA itu juga macam-macam. Jadi jangan sampai TDA itu karena meternya buntu, bukan. Bisa jadi karena
jaringan pipa yang di sekitarnya itu ada yang bermasalah. Nah, saya bisa jelaskan singkat terkait rehabilitasi jaringan pipa akibat pemasangan box. Jadi jaringan pipa yang sudah terpasang digunakan untuk kebutuhan pelanggan ini tiba-tiba rusak dan atau harus dilakukan penggeseran akibat dari pemasangan box culvert. Kemudian arti berikutnya adalah pemasangan box culvert ini dilakukan oleh pemerintah kota seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengatasi banjir akibat curah hujan tinggi atau pembuatan pedestrian atau menyempurnakan sistem drainase dalam kota. Dan akibatnya apa? Jadi kita selaku utilitas yang ada di dalam area pemasangan box culvert menjadi terdampak. Pipa kita bisa menjadi rusak atau pelanggan tidak dapat air. Itu adalah risiko yang harus kita terima akibat dari pemasangan box culvert. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan yang kedua adalah pemeliharaan jaringan pipa distribusi akibat kebocoran. Kenapa bisa bocor? Jadi bapak-bapak sekalian bisa paham bahwa itu pipanya sudah sangat lama dan tidak bisa kita tahu. Kadang-kadang ada yang sejak zaman kolonial Belanda itu pipa masih ada dan masih aktif, masih digunakan. Nah, ini nanti yang menjadi pertanyaan adalah bahwa kenapa kok pipa-pipa ini tidak diganti sejak dulu, kok masih sekarang masih bisa digunakan. Kemudian adalah selain itu sudah lama, ini juga tidak bisa diprediksi letak titik bocornya. Jadi bisa jadi di dalam satu jalan itu ada 2-3 diameter pipa, dan bila terjadi kebocoran itu kadang-kadang kita nggak tahu pipa berapa ini yang bocor, 100, 200, atau 300. Sebelum kita melakukan penggalian. Nah, langkahnya apa? Penanganan keluhan TDA ini juga begitu. Jadi kita tidak tahu apa penyebab TDA. Jadi macam-macam, bisa valve rusak, meter rusak. Kadang pelanggan ini laporan TDA, tapi karena merasa tidak didatangi, serasa itu tidak direspon. Padahal petugas kita melakukan pemeriksaan di ujung gang yang pipanya diameter lebih besar untuk dicek dulu kenapa. Itu yang sering terjadi. Dan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan itu agar berjalan dengan efektif dan efisien? Yaitu ada 2 langkahnya: menganalisa kebutuhan material dari macam-macam kegiatan. Jadi langkah awal apa kebutuhan itu dianalisa adalah kita menggunakan teknologi yang terbaru yang di PDAM Surabaya sudah digunakan adalah kita buka data carry map atau GIS, data pipa, sebelum kita melakukan penggalian. Itu langkah kita yang pertama, untuk mengetahui, memastikan riwayat usia pipa atau jenis pipa. Karena terkadang dilakukan penggalian, ternyata pipa tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian adalah setelah itu membuat rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Dari itu setelah ketemu, kita buat estimasi harga dan ada bagian terkait yang akan membuat RAB itu. Di PDAM itu mungkin sekarang namanya PKO, yang bagian membuat RAB sesuai SSA-nya itu. Nah, kemudian dari langkah-langkah itu, setelah kita mendapatkan estimasi harga, kita mendapatkan kebutuhan material, apa yang kita lakukan? Kita lakukan ada 3 untuk langkah itu bisa berjalan. Jadi yang pertama adalah menggunakan jasa pihak ketiga atau vendor. Jadi bapak-bapak mungkin sudah familiar ya, tidak semuanya bisa dilaksanakan sama pegawai kita sendiri. Jadi kita bisa melakukan dengan pihak ketiga dengan diikat dengan sistem perjanjian kerja. Baik Bapak, kita lanjut. Ya, kemudian adalah kontrak payung. Kontrak payung ini adalah
kontrak harga satuan. Jadi kontrak payung itu adalah sesuatu yang sudah kita estimasikan, tapi belum tentu bisa terserap semuanya, tergantung kondisinya yang ada. Jadi kita hanya berkontrak ada dua. Di kontrak itu ada harga sama jangka waktu. Nah, berakhirnya kontrak dari dua itu, jangka waktunya yang habis atau pagu kontraknya yang habis. Kemudian berikutnya adalah tenaga satgas. Kita punya tenaga satgas yang bisa untuk membantu melaksanakan pemeliharaan jaringan pipa distribusi yang tidak direncanakan. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga, tapi dengan satgas untuk percepatan. Nah, sampai sini mungkin bapak-bapak ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa nanti disampaikan. Jadi kesimpulan dari ini semua bahwa ada efektif dan efisien, pemeliharaan jaringan pipa akan berjalan efektif dan efisien jika ada 3 langkah berikut ini: menggunakan jasa pihak ketiga, menggunakan sistem kontrak payung, menggunakan jasa tenaga satgas. Sampai di sini, di kesimpulan ini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kondisi mana kita akan menggunakan suatu mekanisme kontrak payung, Pak? Ya, kondisi bagaimana kita melaksanakan kontrak payung. Kontrak payung ini kondisinya adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan, Pak. Jadi beda kalau kita berkontrak terhadap sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu sudah jelas item-itemnya. Kalau di kontrak payung itu item-itemnya kita siapkan, tetapi penyerapannya sesuai apa yang dikerjakan di lapangan. Jadi bisa jadi umpama kontraknya 100 juta, ternyata tidak sampai 100 juta, 50 juta, 60 juta sudah habis. Gitu Pak. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan Pak? Sebelum saya menginjak ke next practice, nah kita menginjak ke next practice adalah ini Pak, berikan penjelasan bagaimana pemilihan jaringan pipa distribusi dapat berjalan efektif dan efisien. Jadi bapak-bapak mungkin bisa punya gambaran bagaimana menjelaskan itu. Jadi saya harapkan bapak bisa nulis di grup, nanti bisa disampaikan ke saya terkait penjelasan itu tadi. Gimana caranya? Ya, Pak Iman? Saya kira penjelasan bagaimana pemeliharaan jaringan pipa distribusi ini supaya efektif itu kita perlu koordinasi sama Pemkot, Pak. Oke, ya, salah satunya itu Pak. Benar, apa yang Pak Iman sampaikan benar, sangat betul sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak. Nah, oke, berikutnya ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, nanti bisa ditulis di ini, dikirim ke WA grup untuk itu semua. Jadi sebagai bahan masukan kita untuk diskusi ke depan, ke sesi berikutnya. Nah, ini ada evaluasi Pak. Jadi evaluasi ini ada namanya pilihan ganda. Jadi Bapak pilih pilihan ganda itu, Bapak step barcode, bisa dikerjakan kurang lebih 2 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, aplikasi ya. Jadi aplikasinya ini Pak ada di evaluasi Pak. Jadi evaluasi, kemudian ini
Let's praktisnya itu di aplikasi ini Pak. Let's praktisnya itu, kemudian evaluasi, ini evaluasi tadi itu Pak. Kemudian kalau sudah dikerjakan, coba saya cek dulu. Baik, kemudian kita berlanjut ke tugas tambahan. Jadi saya harapkan selain itu tadi saya berikan tugas tambahan, cari contoh kasus pelaksanaan yang tidak direncanakan, berikut contoh gambarnya. Baik, ini saya tunggu untuk sesi berikutnya 2 hari ke depan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Air PDAM mengalir lancar, menjaga aliran setiap rumah. Jika pipa bocor segera dikejar agar layanan tetap ramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Terima kasih.